Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hai, kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya Suci Nur Hidayat. Saya Nisrina Ulfa. Saya Aldo Subakti. Kali ini kami akan memaparkan sebuah presentasi yang dimana materinya yaitu studi kasus pengaruh variasi ukuran media arang aktif dan zeolit terhadap penurunan kadar Fe dalam air sumur dengan metode rancangan acak lengkap atau RAL. Di mana tugas ini kami buat untuk melengkapi dan melaksanakan tugas dari mata kuliah perancangan eksperimen. Langsung saja simak presentasi yang akan kami paparkan. Perancangan percobaan. Percobaan adalah suatu tindakan atau pengamatan khusus yang dilakukan untuk memperkuat atau melemahkan atau meniadakan sesuatu yang meragukan, terutama kondisi yang ditentukan oleh peneliti. Lalu menurut Harjo Suwono dan kawan-kawan, perancangan percobaan adalah suatu pola atau prosedur yang dipergunakan untuk mengumpulkan atau memperoleh data dalam penelitian. Lalu ada lagi percobaan satu faktor adalah suatu percobaan yang dirancang dengan hanya melibatkan satu faktor dengan beberapa taraf sebagai perlakuan. Rancangan ini menjaga kondisi faktor-faktor lain dalam kondisi tetap. Percobaan satu faktor dapat diterapkan pada berbagai rancangan lingkungan seperti RAL, RAKL, RBSL, dan lain-lain tergantung dari kondisi unit percobaan yang digunakan. Pada Majid dan Sumertajaya 1900. Rancangan acak lengkap atau RAL. Rancangan acak lengkap atau RAL merupakan jenis rancangan percobaan yang paling sederhana. Pada umumnya, rancangan ini biasa digunakan untuk percobaan yang memiliki media atau lingkungan percobaan yang seragam atau homogen. Menurut Majid dan Sumertajaya 2000. Adapun mode rancangan acak lengkap adalah sebagai berikut. YIJ respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke I dan ulangan ke J. Lalu mu rata-rata umum, lalu ada pengaruh perlakuan ke I, dan pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke I dan ulangan ke J. Next, rancangan acak lengkap RAL, pengujian dengan analisis rancangan acak lengkap RAL sebagai berikut. Menentukan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara sebelum percobaan dilaksanakan yang didasarkan pada hasil studi. Hipotesis biasanya memuat pernyataan-pernyataan yang bersifat netral atau hal yang umum terjadi, yaitu perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati, dan paling sedikit atau satu I di mana sama dengan 0. Lalu pengacakan. Pengacakan yaitu setiap unit percobaan harus memiliki peluang yang sama untuk diberi suatu perlakuan tertentu. Pengacakan perlakuan pada unit-unit percobaan dapat menggunakan tabel bilangan acak sistem lottery secara manual atau dapat juga menggunakan komputer. Lalu yang C, pengambilan keputusan. Statistik uji F hitung atau KTP atau KTG mengikuti sebaran F dengan derajat bebas pembilang sebesar T kurang 1 dan derajat bebas penyebut sebesar T dalam kurung R kurang 1. Dengan demikian, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan berlaku sebaliknya. Kan untuk lainnya dilanjutkan. Baik, berikut studi kasus yang kami angkat. Seorang laboran ingin mengetahui pengaruh variasi ukuran media arang aktif dan zeolit terhadap penurunan kadar Fe dalam air sumur, sehingga dilakukan percobaan sebagai berikut. Sampel penelitian berjumlah 56 sampel air sumur yang mengandung Fe lebih dari 1 mg per liter yang dipilih dengan metode random sampling. Perlakuan penelitian ini menggunakan arang aktif dan zeolit ukuran 80, 100, 120 mes dengan 4 kali pengulangan untuk masing-masing perlakuan. Rata-rata kadar Fe setelah diberikan perlakuan mengalami penurunan dengan efektivitas sebagai berikut. Nah, ini adalah hipotesis yang kami angkat, di mana H0-nya adalah variasi ukuran media arang aktif dan zeolit tidak berpengaruh terhadap penurunan kadar Fe dalam air sumur. Sementara H1-nya adalah variasi ukuran media arang aktif dan zeolit berpengaruh terhadap penurunan kadar Fe dalam air sumur. Dengan nilai alfanya adalah untuk alfa 95% dengan nilai F tabelnya 2,57. Ini adalah tabel rata-rata kadar Fs setelah diberikan perlakuan yang mengalami penurunan dengan efektivitas. Sebagai berikut. Ada 7 perlakuan termasuk kontrol di sini dan 4 pengulangan. Dengan rata-rata sebagai berikut ini. Dengan jumlah rata-rataan umumnya ada 56,50. Perhitungan yang pertama adalah perhitungan secara manual. Berikut angka-angkanya. Yang pertama menghitung faktor koreksi atau FK, di mana rata-rata dari jumlah perlakuan tadi dikali sama jumlah perlakuan dan jumlah pengulangannya. Rata-ratanya tadi kan 56,50. Itu dikuadratkan dikali dengan 7 perlakuan tadi dan 4 kali pengulangan. Dengan nilai faktor koreksinya 89383.
Yang kedua itu menghitung jumlah kuadrat total atau JKT, yaitu dengan kuadratkan semua data hasil pengulangan dikurangkan dengan FK dengan nilai 35635,2. Kemudian yang ketiga itu adalah jumlah kuadrat perlakuan atau JKP. Di sini dengan mengkuadratkan jumlah dari rata-rata perlakuan dikurangkan dengan FK dengan hasilnya 32.318,3. Sementara jumlah kuadrat galat atau JKG adalah pengurangan dari jumlah kuadrat total dikurang dengan jumlah kuadrat perlakuan dengan hasilnya 3.316,9. Nah, berikut adalah tabel sidik ragam pengaruh variasi ukuran media arang aktif dan zeolit terhadap penurunan kadar Fe dalam air sumur. Di sini sumber keragamannya ada perlakuan, galat, dan total. Derajat bebasnya, untuk perhitungan derajat bebas tadi, kan ada 7 perlakuan, dikurang dengan 1 menjadi 6. Kemudian derajat bebas galatnya, yaitu perlakuan dikali dengan pengulangan dikurang 1. 7 dikali 4 dikurang 1 adalah 21. Dengan F tabelnya tadi, dengan kepercayaan 95% yaitu 2,57. Nah, tadi yang kita hitung sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel ini dengan jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat galat, dan jumlah kuadrat total. Kemudian kita hitung kuadrat tengahnya dengan cara membagi jumlah kuadrat tadi dengan derajat bebasnya. Didapatkan untuk kuadrat tengah perlakuan atau KTP itu adalah 5.386,4. Kemudian kuadrat tengah galat atau KTG itu 157,9. Lalu kita dapat menghitung F hitungnya dengan membagi nilai KTP dan KTG dengan nilai F hitungnya 34,11. Nah, setelah dari perhitungan manual ini, kami akan melanjutkan ke perhitungan berdasarkan aplikasi Minitab yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aldo Subakti. Baiklah, untuk perhitungan manual sudah dijelaskan rekan saya Nisrina. Kemudian menggunakan Minitab versi 21. Sebelum memasuki Minitab versi 21, kita salin dulu data yang akan dihitung sebagai berikut. Data yang ada di sini ke aplikasi Minitab, dan setelah di aplikasi Minitab, lalu pilih menu Start untuk perhitungan RAR atau rancangan acak lengkap. Kemudian ANOVA, One Way. Untuk di sini direspon, pilih hasil dan faktor, kita klik perlakuan, lalu klik OK. Jumlah perhitungannya akan langsung muncul seperti ini. Untuk F hitung 34,7 dan jumlah perlakuannya ada 6. Jumlah galatnya 21, totalnya 27. Dan jumlah kuadrat perlakuan 32.317 dan galat 3.320 dengan total 35.637. Dan jumlah kuadrat tengah 5.386,2 dan jumlah kuadrat tengah galat 158,1. Mungkin sedikit berbeda dikarenakan dengan penjumlahan manual dikarenakan pembulatannya. Jadi perhitungan manual jumlah F hitung itu 34,11. Kita lihat di slide PPT-nya untuk perhitungan manual. Dan ini untuk perhitungan menggunakan Minitab versi 21. Dan grafik yang dihasilkan dan penjumlahan untuk perhitungan aplikasi Minitab versi 21. Jadi kesimpulan dari hasil data pada tabel sidik ragam diperoleh F hitung lebih dari F tabel, yaitu 34,11 lebih dari 2,57 pada taraf 95%, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan menerima H1, yang menjelaskan bahwa variasi ukuran media arang aktif dan zeolit berpengaruh nyata terhadap penurunan kadar Fe dalam air sumur, sehingga memungkinkan kadar Fe berada di bawah batas baku mutu lingkungan. Sekian, saya kembalikan ke moderator Suci Nur Hidayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.